Kota Tanjung Balai tidak dapat kita pisahkan dari Kesultanan Asahan yang telah berdiri kurang lebih 400 tahun yang lalu. Tepatnya dengan penobatan Sultan Abdul Jalil sebagai Sultan pertama di Kesultanan Asahan di Kampung Tanjung, yang merupakan cikal bakal nama Tanjung Balai. Sementara itu, awal sejarah dari Kesultanan Asahan dimulai dari perjalanan Sultan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda, yang hendak ke Melaka pada tahun 1612. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda menemukan sebuah tanjung yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dan Sungai Silau, dan kemudian dinamakan Asahan. Di tanjung itu, Sultan Iskandar Muda memerintahkan rombongannya untuk beristirahat sejenak. Tapi tak lama kemudian di tempat itu, Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah peradaban baru yang dinamai Balai untuk tempatnya beristirahat. Balai ini kemudian berkembang pesat menjadi perkampungan, karena daerah itu dijadikan sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Melaka pada saat itu. Setelah membuat peradaban baru, Sultan Iskandar Muda melanjutkan perjalanannya ke sebuah kampung Melayu yang bernama Kerajaan Pinang Awan, atau sekarang disebut dengan Kota Pinang. Di tempat itu, Sultan Iskandar Muda bertemu dengan putri dari Raja Pinang Awan yang bergelar marhum mangkat di Jambu, yaitu Siti Selendang Ungu atau Siti Unai. Sultan Iskandar Muda pun jatuh hati pada putri Selendang Ungu, dan kemudian Sultan Iskandar Muda menikahi Siti Selendang Ungu dari Kerajaan Pinang Awan tersebut. Dari pernikahan itulah lahirlah seorang putra yang dinamai Abdul Jalil. Abdul Jalil sendiri dinobatkan sebagai Sultan Asahan pertama, dan pemerintahannya di Kesultanan Asahan dimulai pada tahun 1620, yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan pertama. Kesultanan Asahan sendiri adalah kerajaan kecil yang menjadi bawahan Kesultanan Aceh. Maka secara otomatis struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan yang bergelar Yang di-Pertuan Besar atau Sri Paduka Raja. Jabatan yang lebih rendah adalah Yang di-Pertuan Muda. Untuk daerah kawasannya sendiri mencakup Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kesultanan Asahan pernah diperintah oleh 11 sultan, yaitu yang pertama ada Sultan Abdul Jalil, yang kedua Sultan Said Jah, yang ketiga Sultan Nurhaimsah, yang keempat Sultan Abdul Jalil II, yang kelima Sultan Dewasah, yang keenam Sultan Moisasah, yang ketujuh Sultan Ali Shah, yang kedelapan Sultan Husain Shah, yang kesembilan Sultan Ahmad Shah, yang kesepuluh Sultan Muhammad Husain Shah, dan yang terakhir ada Sultan Saibun. Sultan-sultan yang telah berpulang dimakamkan di tempat yang berbeda-beda, akan tetapi ada juga yang dimakamkan di sekitaran halaman Masjid Raya Tanjung Balai atau Masjid Ahmad Shah. Tetapi runtuhnya Kesultanan Asahan membuat masa kelam pada Kesultanan Asahan, karena adanya revolusi sosial di Sumatera Timur atau yang sekarang kita kenal dengan Sumatera Utara yang terjadi pada 3 Maret 1946. Semua sultan yang ada di Sumatera Timur dibantai, terutama pada sultan-sultan Asahan. Nah, untuk pembahasan selengkapnya, tunggu aja video selanjutnya tentang revolusi Sumatera Timur di channel ini guys. Jadi, asal muasal dari nama kota Tanjung Balai adalah bermula dari sebuah balai yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda di sebuah tanjung yang ditemukannya pada saat ingin berpergian ke Melaka pada tahun 1612. Lama-kelamaan, balai tersebut semakin ramai disinggahi karena letaknya yang strategis sebagai bandar kecil tempat melintasnya bagi orang-orang yang ingin berpergian ke hulu Sungai Silau dan Sungai Asahan. Tempat itu kemudian dinamai Kampung Tanjung, dan orang lazim menyebutnya balai di ujung tanjung. Dari situlah cikal bakal nama Tanjung Balai. Sebelumnya, kota Tanjung Balai hanya memiliki luas wilayah kurang lebih 199 hektar saja, dengan jumlah penduduk kurang lebih 40.000 orang, dengan kepadatan penduduk kurang lebih 20.000 jiwa per kilometer persegi. Dengan itu menyebabkan kota Tanjung Balai dijuluki dengan kota terpadat di Asia Tenggara. Akhirnya kota Tanjung Balai diperluas menjadi kurang lebih 6.052 km persegi oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 5 Januari 1985. Tanggal 27 Desember sendiri yang merupakan hari mangkat atau wafatnya Sultan Kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda, yang merupakan ayahanda Sultan Abdul Jalil, telah dijadikan sebagai hari lahir kota Tanjung Balai.